Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Dewantoro, NIM 53024190031. Pada sore hari ini di sini saya akan mempresentasikan terkait simulasi UTS Manajemen Jaringan Komunikasi. Yang pertama, untuk studi kasusnya, di sini kita harus membuat 5 ruangan, yaitu untuk ruangan pertama itu ada ruangan seminar. Ruang seminar ini kita membutuhkan 100 host. Lalu selanjutnya ada lab komputer. Untuk lab komputer di sini kita ada 2 ruangan dan setiap ruangan itu membutuhkan 40 host. Lalu untuk selanjutnya itu ada ruang kelas. Di sini ruang kelas ada 4 ruangan dan setiap ruangan itu juga membutuhkan 40 host. Lalu selanjutnya ada ruang dosen yang setiap ruangannya itu membutuhkan 10 host. Lalu selanjutnya ada ruang administrasi jaringan dengan alokasi host yaitu sebanyak 8 host. Lalu untuk pembagian IP-nya adalah sebagai berikut. Pertama-tama di sini kita untuk range IP-nya adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa di pause video ini untuk melihat lebih jelas range IP yang ada di studi kasus kali ini. Lalu selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait simulasi yang udah saya bikin. Nah, jadi di sini kita membuat topologi sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan satu router, yaitu lalu dengan ada satu switch utama, yaitu ini switch jurusan switch teknik elektro. Lalu selanjutnya ada 5 switch berikutnya untuk mengakomodasi setiap ruangan yang kita butuhkan tadi. Yang pertama itu di sini ada switch administrasi jaringan, yang kedua ada switch ruang dosen, yang ketiga ada switch ruang kelas, lalu selanjutnya ada switch laboratorium, dan yang terakhir ada switch ruang seminar. Terus untuk alokasi lainnya, dikarenakan administrasi jaringan hanya membutuhkan 8 host, di sini kita hanya cukup menggunakan satu switch saja, karena untuk satu switch ini portnya adalah sebanyak 24. Lalu selanjutnya di sini ada switch ruang dosen. Untuk ruang dosen sendiri di sini saya menambahkan 3 switch lagi, dikarenakan setiap ruangan akan saya beri switch. Ya, pertama untuk ruangan 1, ruangan dosen 1, ruang dosen 2, dan ruang dosen 3. Lalu selanjutnya untuk di ruang kelas, dikarenakan untuk studi kasusnya di sini kita membutuhkan access point, di mana setiap access point ini memiliki subnet masing-masing, yaitu seperti yang ada di tabel sebelumnya tadi. Lalu selanjutnya di sini ada laboratorium. Untuk laboratorium sendiri di sini kita membutuhkan 40 host di setiap ruangannya. Di sini ada 2 ruangan. Jadi untuk yang pertama, di sini untuk ruangan pertama laboratorium itu kita menggunakan 2 switch, dikarenakan satu switch ini hanya menampung kapasitas 24 port dan tambahan 2 port untuk gigabit. Lalu untuk selanjutnya di sini switch yang kedua kita tambahkan lagi agar bisa mencakup 40 host di setiap ruangannya itu. Begitu pula di ruangan yang kedua. Lalu selanjutnya untuk ruangan seminar di sini sama seperti ruang kelas tadi, kita menggunakan access point. Namun bedanya di sini kita hanya menggunakan 3 access point yang mengakomodasi kebutuhan 100 host. Lalu untuk konfigurasinya sendiri di sini yang pertama kita bisa mengecek
di router terlebih dahulu dengan perintah enna lalu show run. Nah, yang pertama di sini kita melakukan konfigurasi yaitu dengan membuat DHCP atau dinamik untuk dinamik pengalokasian IP secara dinamik. Di sini saya menggunakan dinamik dikarenakan dengan jumlah host sebanyak ini, jika kita menggunakan IP statis maka untuk konfigurasinya akan memakan banyak waktu, mengingat kita harus men-setting setiap klien itu dengan melakukan input manual IP, dan jika ada hampir 400 klien yang di studi kasus ini, jika kita menggunakan setting IP secara statik maka pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka di sini kita menggunakan setting IP dinamik. Lalu untuk settingnya sendiri, ini kita melakukan setting di setiap VLAN. Untuk perintahnya sendiri yaitu menggunakan IP DHCP pool lalu ID VLAN-nya. Selanjutnya kita juga tidak lupa menambahkan network ini, yaitu rank subnet yang ada di setiap VLAN itu. Jadi untuk contoh yang VLAN pertama ini tadi kita menggunakan IP 10.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.240, maka di sini kita bisa menampung kurang lebih 12 host seperti itu. Lalu selanjutnya untuk default route-nya kita menggunakan gateway dari VLAN 10 yaitu 10.10.10.1 yaitu, atau bisa dibilang IP pertama lah, biar IP pertama dari network 10.10.10.0 ini. Lalu kita selanjutnya hampir sama dengan VLAN 10 tadi, kita juga lakukan hal sama pada VLAN berikutnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi lagi, yaitu dengan menambahkan IP gateway dari setiap VLAN. Contohnya di sini kita menggunakan di VLAN 10 yaitu dengan perintahnya interface lalu port dari VLAN-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya kita menambahkan perintah encapsulation .1q lalu ID VLAN-nya, lalu menambahkan IP address dari VLAN yang dari gateway VLAN 10. Lalu selanjutnya kita tak lupa dengan menambahkan subnet mask-nya juga. Lalu kita lakukan langkah yang sama pada masing-masing VLAN seperti itu. Selanjutnya untuk konfigurasi di router hanya seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di switch teknik elektro atau switch utama di jurusan teknik elektro. Nah, untuk konfigurasinya sendiri di sini kita menggunakan konfigurasi gabungan, yaitu dengan mode terang dan mode akses. Jadi untuk yang mode terang sendiri itu kita lakukan untuk port yang mengarah langsung ke arah router, yaitu kita gunakan mode terang. Di sini bertujuan untuk melakukan bridge koneksi dari setiap switch yang ada di topologi ini. Selanjutnya untuk menambahkan ID VLAN di masing-masing port, kita menambahkan perintah interface lalu port dari switch tersebut, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah switch port access VLAN terus spasi ID VLAN. Di sini
contohnya kita menggunakan ID 10 seperti itu. Selanjutnya di sini kita melakukan konfigurasi yang sama di setiap switch, yaitu dengan melakukan identifikasi port ke arah VLAN yang tadi udah kita buat. Contoh di sini untuk VLAN 10 di sini kita menggunakan port 1 sampai 8 sesuai perintah dari soal, agar yang bisa terkoneksi di VLAN 10 itu hanya 8 device seperti itu. Lalu selanjutnya untuk di ruang dosen juga hampir sama. Di sini kita menggunakan perintah untuk memberikan akses di VLAN 20 pada 3 port awal yang tujuannya itu membagi di setiap ruangan di ruang dosen seperti itu. Dan ini juga hampir sama di setiap switch yang ada di topologi ini. Selanjutnya di sini kita akan mencoba uji koneksi. Pertama dengan settingan DHCP tadi, mungkin di sini kita akan lakukan penambahan PC baru di sini. Lalu kita akan menggunakan tadi yang kita buka akses di VLAN 10 adalah port 1 sampai 8. Lalu di sini kita melakukan setting IP dengan melakukan desktop. Lalu di DHCP langsung kita klik di DHCP nya, maka akan secara otomatis mencari IP address seperti itu. Maaf, mungkin ada sedikit kesalahan sebentar. Oke, kita coba ulangin sekali lagi. Di sini kita menggunakan port 2, lalu sembari menunggu device terkoneksi, karena ini masih ada tanda kuning, berarti itu masih proses booting dari PC nya, maka kita akan tunggu sampai hijau terlebih dahulu. Sembari menunggu, kita di sini juga bisa mengecek di koneksi yang lainnya. Jadi seperti di sini sudah di VLAN 30 ini sudah terdapat IP VLAN 30. Untuk cek koneksinya di sini kita bisa klik DHCP, lalu untuk device-nya bisa langsung requesting DHCP-nya langsung muncul sesuai IP DHCP yang sudah kita buat tadi. Oh, ini sudah hijau. Terus selanjutnya kita akan mencoba mencari IP DHCP dari VLAN 10 ini. Nah, ini sudah ada notif, yaitu DHCP request successful, dengan mendapatkan IP 10.10.10.3 yang dikarenakan yang 10.10.2 nya itu sudah terpakai di PC yang pertama tadi. Lalu selanjutnya kita akan menguji koneksi dengan melakukan ping ke arah kemana ya, ini saja di ruang seminar. Di ruang seminar di sini kita akan sudah mendapatkan IP yaitu 10.10.8.3. lalu kita akan melakukan ping ke arah 10.10.83. Nah, untuk pingnya di sini sudah berhasil mereply. Berarti untuk konfigurasinya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Lalu kita akan mencoba dengan PC yang lain. Di sini kita akan mencoba dengan PC di VLAN 40. Kita carikan IP dulu.
Nah, di sini sudah mendapatkan IP yaitu 10.8.131. Lalu dari PC ini kita akan mencoba ping ke VLAN 20. Untuk VLAN 20 yaitu IP-nya 10.10.10.18. Tadi di sini ping 10.10.10.18. Nah, ping sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk konfigurasinya sudah berjalan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait simulasi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.